Pertanyaan berikutnya, ini di Quran surat Al-Baqarah kan Ustaz Allah berfirman walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal. The konteks ayat ini kalau kita baca gitu Ustaz, redaksinya Allah pakai pasti dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Apakah memang eh, hampir semua orang nanti akan mengalami kesedihan ini Ustaz? Atau yang namanya keterpurukan, kesedihan itu ada hukum sebab akibatnya Ustaz? Misalnya kita berbuat dosa baru kalau hukum, atau memang pasti semua orang tuh akan merasakan yang namanya keterpurukan, kesedihan Ustaz? Ini sahabat Nabi meninggal perang. Lalu keluarganya merasa berduka. Anak kami mati, suami kami mati. Turun ayat. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kamu tak bisa merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup bersama Allah, di sisi Allah, dan mereka dapat rezeki terus. Mereka lebih enak daripada kamu, mereka lebih nyaman daripada kamu, mereka lebih mulia daripada kamu. Kok kamu sedih? Yang kamu sedihkan itu diri kamu, bukan mereka. Setelah ayat ini barulah ayat berikutnya. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Tapi ujiannya itu syai' artinya kecil. Al-khawf, takut bangkrut, takut mati, takut pisah, takut ditinggalkan, takut pensiun, takut gimana anak-anak nanti, takut nggak bisa nikah, takut nggak bisa, takut. Wa nabluwakum bisyai'in minal khauf wal ju', lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, gagal bisnis, wal anfus, mati, sakit, was samarat, paceklik, kering kerontang, hujan tidak turun, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka terkena musibah, qalu, mereka bisa berkata, inna lillah, ini semua datangnya dari Allah. Bisnis, untung, ini datangnya semua dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita pun semua akan kembali pada Allah. Jangankan rumah ini, jangankan jabatan ini, jangankan mobil ini, kita pun akan balik. Apalagi lah benda-benda ini. Benda ini balik semua. Sedangkan yang ini yang dulu dibawa aja balik. Apalagi benda-benda yang datang belakangan ini. Akan balik semua menghadap Allah. Itulah hakikatnya. Tapi saya kan udah sholat Ustadz. Saya udah ngaji. Kok saya bangkrut? Kok saya susah? Kok saya kehilangan? Kok saya sakit? Jadi cara berpikir kita salah. Semua berawal dari cara berpikir yang salah. Kalau sehat nikmat. Kalau sakit laknat. Kalau kaya nikmat. Kalau miskin laknat. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ada manusia ini kalau dikasih nikmat, senang, kenyang, tenang, Tuhan memuliakan aku. Wa amma, adapun manusia ini idza mabtalahu rabbuhu faqudira alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika rezekinya disempitkan, dibuat dia agak susah dikit, apa kata dia? Tuhan menghinakan aku. Kalla, cara berpikirnya tidak begitu. Cara berpikirnya tidak begitu. Kaya itu bisa jadi nikmat, tapi juga kaya bisa jadi laknat. Miskin bisa jadi laknat, tapi juga bisa jadi rahmat. Sehat itu bisa jadi nikmat, tapi sehat juga bisa jadi laknat. Sakit bisa jadi laknat, tapi sakit juga bisa jadi rahmat. Kapan sakit jadi rahmat? Kalau kita sadari bahwa dengan sakit itu dosa kita diampunkan Allah. Ma yusibul mu'min min nasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, illa kafarallahu anhu biha sayyi'atu. Allah mensucikanmu dari segala dosa-dosa. Dosa saya apa? Saya nggak ada buat dosa. Ya ketika kau merasa nggak berdosa itulah dosamu. Tetangga saya nggak sholat, sehat-sehat aja. Saya yang sholat kok sakit. Kawan saya itu nggak sholat, kaya, dia rumahnya besar, mobilnya bagus. Saya sholat, kredit aja susah bayarnya. Gimana nih Pak Ustadz? Jadi manusia ini semuanya berawal dari salah pikir. Karena salah pikir artinya salah ngomong.
Karena salah pikir akhirnya salah berbuat, salah. Akhirnya beragama pun salah. Melihat Allah pun salah, melihat Nabi pun salah, apalagi melihat Ustadz. Melihat kita semua salah, karena salah berpikir. Jadi hubungan kita dengan Allah itu dua. Yang pertama husnuzan. Kita udah sholat, kita udah hijrah, maka kita selalu berhusnuzan kepada Allah. Yang kedua ridha. Ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Merenung, beribadah, Allah segarkan pikiran kita, Allah fresh, Allah tunjukkan hikmah-hikmahnya. Kamu dulu aku buat begini, ini hikmahnya. Yu'til hikmata man yasha, Allah tunjukkan hikmah pada siapa yang Dia kehendaki. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberikan hikmah, dia sudah diberikan kebaikan yang amat sangat banyak. Siapa yang diberikan harta, dia sudah diberikan kebaikan yang banyak. Enggak. Siapa yang diberikan jabatan, dia sudah diberikan kebaikan. Enggak. Karena jabatan bisa menjadi rahmat, bisa menjadi laknat. Harta bisa menjadi rahmat. Kapan mobil itu jadi rahmat? Ketika dia dipakai pengajian, bawa keluarga ke masjid. Tapi bisa jadi laknat. Kapan uang itu menjadi rahmat? Jadi cara pandangnya dibenarkan, diluruskan, dibetulkan. Demikian Bang Alfred.